Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pelayangan bunyi dan efek Doppler. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pelayangan bunyi terlebih dahulu. Pelayangan bunyi ini merupakan peristiwa terjadinya penguatan dan pelemahan bunyi secara bergantian akibat dari adanya perpaduan dua gelombang bunyi yang sedikit berbeda. Nah, untuk pelayangan bunyi itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Fl sama dengan F1 dikurang F2 yang kemudian dimutlakkan. Jadi di mana Fl ini adalah frekuensi dari pelayangan bunyi, F1 ini adalah frekuensi dari gelombang bunyi yang pertama, kemudian F2 ini adalah frekuensi dari gelombang bunyi yang kedua. Kedua frekuensi gelombang ini dicari selisihnya, kemudian dimutlakkan. Nanti kita akan memperoleh frekuensi layangnya. Nah, kemudian yang kedua, efek Doppler. Apa sih efek Doppler itu? Efek Doppler ini adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Nah, frekuensi yang didengar oleh pendengar ini ketika terjadi efek Doppler, kita bisa gunakan persamaan Fp sama dengan V. V ini adalah kecepatan cepat rambat udara plus minus kecepatan pendengar dibagi dengan cepat rambat udara plus minus kecepatan sumber bunyi yang dikali dengan frekuensi sumber. Kemudian yang harus kita perhatikan, misalkan di sini ada sumber bunyi. Kemudian di sini ada pendengar. Kita tuliskan dulu di sini Fp ini adalah frekuensi pendengar. Satuannya Hertz. Kemudian Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi. Satuannya juga Hertz. Kemudian Vp ini adalah kecepatan pendengar. Yang satuannya meter per sekon. Kemudian Vs ini adalah kecepatan sumber bunyi. Satuannya meter per sekon. V ini adalah cepat rambat udara. 340 meter per sekon. Kemudian coba perhatikan ketika di sini ada sumber bunyi dan ada pendengar. Di persamaan ini kan ada plus minus. Cara menentukan kita menggunakan plus atau minus itu tergantung dari sumber bunyi dan pendengarnya. Kecepatan pendengar ini akan bernilai positif jika pendengarnya mendekati sumber. Jadi kalau pendengarnya mendekati sumber, ini nilainya positif. Tapi kalau misalnya pendengarnya menjauhi sumber bunyi, artinya bergerak ke sini, nilainya negatif. Kemudian kalau misalnya sumber bunyinya sekarang, kecepatan sumber bunyinya akan bernilai positif jika sumber bunyinya menjauhi pendengar. Jadi kalau menjauhi pendengar akan bernilai positif. Kalau mendekati pendengar akan bernilai negatif.